Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di kesempatan perdana ini izinkan kami menceritakan kisah terkait dengan misteri di alam kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya jika jenazah sudah diletakkan dalam kuburnya, ia mendengar suara tali sendal orang-orang yang mengantarkannya, yang kini pergi meninggalkan dirinya. Jika dirinya seorang mukmin, maka sholat berada di sisi kepalanya, sedangkan puasa berada di sebelah kanannya. Adapun zakat berada di sebelah kirinya, sedang perbuatan baik berupa sedekah, menyambung kekerabatan, mengajak kebaikan pada orang, berbuat baik pada orang lain, maka ia berada di kakinya. Lalu datanglah sholat dari arah kepalanya dan berkata, tidak ada sesuatu yang masuk sebelumku. Kemudian dari sisi kanan datang, dia adalah puasa, lalu mengatakan, tidak ada sesuatu yang masuk sebelumku. Kemudian datang dari sisi kiri, dia adalah zakat, lalu berkata, tidak ada sesuatu yang masuk sebelumku. Kemudian datang dari arah kakinya, dia adalah perbuatan baik seperti sedekah, menyambung tali silaturahmi, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, kebajikan pada orang, mengatakan, tidak ada sesuatu yang masuk sebelumku. Lalu datanglah malaikat dan berkata, duduklah. Kemudian ia duduk sedangkan mukanya telah berubah bagaikan matahari yang akan tenggelam. Lalu ditanyakan padanya, apa pendapatmu tentang orang ini yang berada di tengah-tengahmu? Apa yang engkau katakan padanya? Apa yang engkau saksikan darinya? Lantas orang tersebut menjawab, biarkan aku mengerjakan sholat terlebih dahulu. Lakukanlah, katanya. Setelah selesai, lalu ditanya kembali, kabarkan padaku tentang pertanyaan tadi yang saya ajukan padamu. Apa pendapatmu tentang orang yang berada di tengah-tengah kalian ini? Apa yang engkau katakan tentangnya? Apa yang engkau persaksikan atasnya? Dia menjawab, dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dan bahwasanya dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu dikatakan padanya, karena itulah kamu dihidupkan dan karena itu kamu dimatikan. Atas itu pula kamu akan dibangkitkan nanti sesuai yang Allah Subhanahu Ta'ala kehendaki. Setelah itu dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu surga, seraya dikatakan padanya, ini tempat dudukmu di surga dan segala kesenangan yang telah Allah siapkan untukmu di sana. Maka dia pun semakin bertambah senang dan menginginkan agar segera dimasukkan ke sana. Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka, lalu dikatakan padanya, ini adalah tempat dudukmu di neraka dan apa yang Allah persiapkan untukmu di dalamnya jika kamu bermaksiat padanya. Kemudian dibentangkan kuburnya seluas 70 zira', di dalamnya selalu disinari dan dikembalikan jasadnya seperti tak kala diciptakan pertama kali di dunia. Maka dijadikan ruhnya berada di nasim yang indah. Dia adalah burung yang bergelantungan di pohon surga. Dalam sebuah firman Allah, surah Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang ia kehendaki. Adapun orang kafir jika sudah berada di kuburnya, ia menengok ke arah kepalanya, maka ia tidak mendapati apa-apa. Lalu menengok ke sebelah kirinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Sebelah kanannya juga demikian. Lantas
Ia menengok ke arah kakinya, juga tidak menjumpai apa-apa. Setelah itu datang malaikat, lantas berkata kepadanya, "Duduklah." Kemudian dia duduk dengan rasa takut. Lalu ditanyakan, "Apa pendapatmu tentang orang yang berada di tengahmu ini?" Dirinya tidak mendapat petunjuk siapa namanya. Sampai diberikan jawabannya, "Apakah namanya Muhammad?" Akan tetapi dia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan perkataan itu, maka aku katakan seperti apa yang mereka dikatakan." Lantas dikatakan padanya, "Karena itulah dihidupkan dan dimatikan, dan dengan itulah kamu akan dibangkitkan sampai waktu yang Allah kehendaki." Selanjutnya dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka, seraya dikatakan, "Ini adalah tempatmu di neraka dan apa yang dipersiapkan untukmu oleh Allah." Maka tidaklah bertambah pada dirinya melainkan penyesalan dan kerugian. Lalu dibukakan untuknya pintu dari pintu-pintu surga dan dikatakan padanya, "Itulah tempatmu yang ada di surga dan apa yang telah Allah siapkan untukmu. Kalau seandainya kamu taat padanya, maka tidaklah bertambah melainkan rasa penyesalan dan kebinasaan." Kemudian kuburnya menjadi lebih sempit sampai menghancurkan tulang belulangnya. Itulah yang dinamakan penghidupan yang sempit, seperti yang Allah firmankan dalam surah Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Shadaqallahul azim. Imam At-Tabari menambahkan bahwa Abu Umar Ad-Darir mengatakan, "Aku bertanya kepada Hamad bin Salamah, apakah orang yang terakhir ini termasuk ahli kiblat?" "Ya," jawabnya. Abu Umar mengatakan, "Orang tersebut bersyahadat dengan syahadat tanpa didasari keyakinan dalam hatinya. Dia cuma mendengar ucapan dari orang lain yang mengatakan sesuatu, maka dia pun ikut-ikutan mengatakan hal itu." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah yang telah kami sampaikan terkait dengan misteri di alam kubur. Semoga kita terus bisa mengintrospeksi diri kita, memperbanyak amal ibadah kita selama di dunia ini untuk bekal menuju akhirat kelak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.